Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Laudia Melani dengan nomor NIM 2501111000012. Saya di sini akan menyampaikan hasil resum artikel saya yang berjudul Ideologi Pancasila di Era Milenial. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realitas, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Ideologi dalam arti mengandung pengertian sama yang tidak dinyatakan secara tersurat sebagai ideologi. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang artinya 5. Sedangkan sila artinya dasar, jadi Pancasila ada 5 dasar. Adapun menurut istilah atau terminologi, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Untuk memahami apa itu ideologi Pancasila, kita uraikan satu persatu cara bahasa. Istilah ideologi terdiri dari 2 akar kata diambil dari bahasa Yunani, yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran, adapun ide adalah sebuah konsep atau ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia sudah menempuh beberapa periode yang dimulai daripada zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara, namun pada kenyataannya masih banyak penyelewangan dari ideologi negara ini. Pada masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apabila situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian, pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila yang terus diperpanjang sampai 32 tahun. Kemudian timbulnya tafsir Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila sesuai kehendak pemerintah. Kebebasan mengemukakan pendapat di kalangan umum dimulai diberangus dan penyelewangan lain dari nilai Pancasila. Beberapa pasal kebijakan dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dengan senafas dengan nilai Pancasila. Bunyi 5 sila dalam Pancasila, setiap gerak dan langkah bersosialisasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu terhadap beberapa nilai di dalamnya yang terangkum dalam 5 asas, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia mesti sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mendapatkan tantangan yang cukup berat. Hal ini sering dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian berubah sangat cepat. Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila.
anti korupsi dan hidup bermewah-mewahan serta mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. Mereka hanyalah oknum yang memantasnamakan Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dirangkum dalam konsep Pancasila. Ada beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang bersifat kearifan lokal dalam bermasyarakat: silaturahmi, adat istiadat, gotong royong, beragama, dan bermusyawarah. Pancasila menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah mempunyai semboyan yang sakti dan kuat seperti Pancasila. Kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting, antara lain pemberontakan G3OSPKI. Pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para jenderal, maka tujuan utama adalah merubah dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, dengan dasar negara komunis. Ternyata upaya tersebut gagal dan Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia yang tak tergantikan oleh apapun. Kemajemukan dapat bersatu. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah terdiri berbagai suku, bangsa, agama, etnis, kelompok, dan budaya, seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kemudian jenis etnis seperti Buddhis, Sunda, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Minang, dan lain sebagainya. Perbedaan itu tidak bisa disatukan dengan apapun kecuali dengan Pancasila, sehingga menjadi sumber ideologi Pancasila yang penting. Dalam kehidupan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan dan butirannya sudah dijelaskan lebih lengkap, tinggal penerapannya saja dalam sehari-hari. Dasar negara Pancasila sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai dari dalamnya. Penerapan Pancasila harus dilakukan oleh setiap pribadi bangsa Indonesia, karena ini menjadi landasan dan pijakan bagi negara dan bangsa Indonesia. Dalam penerapan Pancasila dalam keseharian hidup tidaklah susah, karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal orang Indonesia sejak dulu. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal antara lain: membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, mencintai barang-barang produk Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat, menjaga toleransi antara umat beragama. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, pastinya tidak sulit untuk mempraktekkan nilai, fungsi, dan kaidah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena semua yang terkandung dalam Pancasila setara dengan agama Islam. Islam memberikan kebebasan kepada para penduduknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan. Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada beberapa orang yang merumuskannya. Lahirnya Pancasila bermula dari para pemimpin Indonesia yang berkumpul tanggal 1 Juni 1945 dalam merumuskan dasar negara. Adapun yang menjadikan kedudukan Pancasila antara lain sumber dari segala sumber hukum Indonesia, falsafah hidup bangsa dan negara, pedoman tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dasar negara Indonesia, ideologi negara dan bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa berubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakati secara bersama-sama. Penyelewangan Pancasila lainnya dari era Orde Lama adalah terjadinya pemberontakan G3OSPKI. Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1955 dan diangkatnya Insinyur Soekarno jadi presiden seumur hidup. Pada masa Orde Baru juga terjadi penyelewangan ideologi Pancasila berupa kebebasan berpendapat,